Halo semua anak kelas 10 MIA. Kali ini Pak Sitepu akan membagikan materi tentang pembagian vektor. Sebuah vektor dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu pembagian di dalam dan pembagian di luar. Langsung saja kita ambil tentang pembagian di dalam ya. Jadi kita ambil sebuah ruas garis AB. Jadi ini adalah posisi A, posisi B. Jadi ruas garis AB ini dibentuk oleh dari vektor posisi OA dan juga OB. Jadi kita misalnya ini diwakili oleh A kecil, ini oleh B kecil. Jadi kita lihat dulu kembali vektor posisi ya. Vektor posisi pada materi sebelumnya adalah, jadi vektor posisi OA sesuai arah ya, OA ini sama dengan A dikurang O. Karena O adalah pangkal, maka ini sama dengan A. Jadi A ini akan sama dengan siapa tadi? A kecil ya. Jadi ini kita boleh tuliskan dalam bentuk koordinat. Misalnya ini A1, A2, A3. Kita anggap dia adalah vektor ruang. Demikian juga OB. Maka ini adalah B dikurang O. Ini sama dengan B besar, atau ini diwakili oleh vektor B kecil. Ini boleh kita nyatakan dalam bentuk koordinat B1, B2, dan B3. Demikian halnya juga dengan vektor posisi AB. Maka ini adalah B dikurang A. Atau ini dapat kita tuliskan vektor B kecil dikurang vektor A kecil. Demikian juga ini boleh kita ambil. Jadi yang dikatakan dengan pembagian dalam, maka ruas garis AB ini akan kita bagi menjadi bagian yang lebih kecil begitu. Jadi kita potong, misalnya di sini dia. Jadi sini kita adalah C. Nah, jadi terjadi pemotongan ruas garis sehingga menjadi bagian yang lebih kecil. Misalnya potongan dari sini adalah sepanjang M dan dari sini adalah N. Nah, pertanyaannya lah bagaimana caranya nanti kita menentukan posisi daripada si C. Nah, sebelum kita ke situ, kita lihat lagi pembagian di luar. Jadi pembagian di dalam dan di luar ini hanya beda perlakuannya saja, namun untuk perhitungan ataupun menentukan posisi C ini kita menggunakan konsep yang sama saja. Kita coba ya. Kita ambil ruas garis AB. Ini A, ini B, yang dibentuk oleh dari vektor posisi OA seperti tadi. Ini O, ini adalah A kecil, ini B kecil. Nah, jadi ketika kita bagi dengan model pembagian luar, maka ruas garis AB ini bukan kita potong menjadi lebih pendek, tapi kita panjangkan. Jadi ini kita panjangkan, diteruskan. Jadi posisi si C tidak berada di antara A dan B,
tapi di luar daripada AB. Jadi misalnya sama seperti tadi, kita anggap ini adalah sepanjang M bagian dan ini sepanjang N bagian. Tetap dengan sama keterangan dengan yang di atas. Lalu pertanyaannya, bagaimanakah caranya menentukan posisi si C? Juga sama seperti yang tadi. Nah, jadi untuk menentukan posisi C dengan posisi C dengan menggunakan pembagian dalam dan pembagian luar, konsep perhitungan ya. Jadi menentukan posisi C baik untuk pembagian dalam dan di luar, konsepnya sebenarnya sama saja. Kita gunakan perbandingannya yang kita buatkan dalam bentuk sebuah persamaan pecahan. Kemudian kita lakukan yang namanya perkalian silang. Jadi kita lakukan perkalian silang ya. Jadi kita nyatakan perbandingannya dalam bentuk persamaan pecahan, lalu kita lakukan perkalian silang. Tambahannya kita gunakan juga kembali yang namanya vektor posisi. Untuk lebih jelasnya kita coba dengan contoh soal. Contoh soal untuk perbandingan dalam. Jadi ada ruas garis A, B, ini A dengan koordinat misalnya A ini adalah A ini adalah 2, 0, 4. Kemudian ada B, titik B itu adalah 254. Lalu titik C membagi AB di dalam. Misalnya di sini ada C. Ya, ada C di sini. Sehingga membentuk dengan perbandingan dari posisi A ke C ini adalah 2. Lalu dari C ke B ini adalah 3. Pertanyaannya adalah coba tentukan posisi si C. Kita coba buat solusinya. Maka langkah pertama yang kita kerjakan adalah kita tuliskan perbandingan. Kita nyatakan perbandingan. Jadi dari gambar dapat kita tuliskan bahwasanya vektor AC dibanding dengan vektor CB itu sama dengan 2:3 atau 2/3. Nah, ini yang dikatakan dengan persamaan pecahan. Selanjutnya apa? Kita lakukan perkalian silang. Sekaligus kita gunakan vektor posisi. Jadi dapat kita tulis ya. Jadi dapat kita tulis dengan menggunakan vektor posisi, maka ini dapat kita ganti dengan AC itu C dikurang A per CB itu B dikurang C. Kalau kita lakukan perkalian silang, maka didapat
2B dikurang 2C sama dengan 3C dikurang 3A. Kita pindah ruas. Jadi ini 2B ditambah 3A sama dengan ini min 2C, kita pindah ke kanan jadinya 5C ya. Nah sekarang tinggal kita tukarkan. 2B berarti 2 dikali B. B nya adalah 254 tambah 3 dikali A nya 204. Ini sama dengan 5C. Kita kali 2 nya ke dalam. Jadi ini 4, 10, 8 ditambah 6, 0, 12 sama dengan 5C. Jadi kita tambahkan yang seletak 4 tambah 6 10, 10 tambah 0 juga 10, 8 tambah 12 20 sama dengan 5C. Kita mau mencari C, maka tinggal kita bagikan 5 masing-masing. Jadi ketemulah kita 2, 10 bagi 5 2, 10 bagi 5 lagi 2, 20 bagi 5 4 sama dengan C. Demikian untuk menentukan posisi titik C. Nah sekarang kita coba contoh yang kedua. Bagaimana kalau soalnya pembagian di luar? Jadi coba perhatikan nanti, ini sebenarnya cara pengerjaannya sama saja ya. Sama saja, tetap menggunakan konsep persamaan pecahan dan vektor posisi. Kita lihat contoh soal perbandingan luar. Jadi misal diberikan ruas garis AB di mana koordinat A adalah min 1, min 4, min 5. Koordinat B min 1, 2, 1. Lalu titik C membagi AB di luar. Nah, jadi dia dipanjangkan, mengalami perpanjangan di sini sehingga muncul perbandingan adalah ini kemari 3, lalu ini kemari adalah sepanjang 2 bagian. Nah, coba tentukan posisi C. Kita akan coba buat solusi. Sama seperti yang tadi, kita tuliskan perbandingannya. Jadi dari gambar dapat kita ambil AB, vektor AB dibanding dengan vektor BC. Kita gunakan saja yang ini biar gampang. Maka ini adalah 3/2. Nah, kalau kita tukar posisi huruf, misalnya kita gunakan BA juga boleh, tapi harus kita rubah tandanya ya, karena vektor itu berubah arah maka berubah tanda. Seperti yang tadi, ini dapat kita nyatakan menjadi B kurang A, lalu ini C dikurang B. Kita lakukan perkalian silang. Maka kita dapat 3C dikurang 3B sama dengan 2B kurang 2A. Jadi terlihat sudah 3C di sebelah kiri, kita pindahkan ke kanan. 3C sama dengan ini ada min 3B pindah, jadinya 5B dikurang 2A. Jadi sekarang tinggal kita tukarkan B-nya. B tadi min 1, 2, 1 dikurang 2 kali A. A tadi min 1, min 4, min 5. Maka didapatlah 3C ini sama dengan min 5, kita kali ke dalam 10,
5 dikurang, kita kali 2-nya ke dalam, min 2, min 8, min 10, maka didapatlah 3C sama dengan min 3, 18, dan 15. Jadi ketemu kita C sama dengan, tinggal kita bagi 3, min 1, 6, dan 5. Demikian. Jadi kalau kita perhatikan sama saja cara pengerjaannya. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat dan menambah semangat buat kalian belajar di rumah.